Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nama saya Maulidatul Maghfirah dari NIM U 2019-1042 kelas IAT 1 semester 5. Di sini dalam video ini saya akan menjelaskan tentang fenomena kajian barat terhadap Al-Quran, yang mana buat memenuhi tugas UAS. Pertama, sebelum membahas tentang fenomena kajian barat terhadap Al-Quran, perlu diawali lagi bahwa di sini barat, pengertian barat ini juga biasanya itu diasosiasikan sebagai para orientalis atau para orientalis. Jadi di sini maksud dari para orientalis ini yaitu para sarjana barat yang mempelajari tentang budaya dan tradisi timur. Selain itu, ketika berbicara tentang barat, kita juga harus menyadari yaitu bahwa di barat ini tuh tidak hanya para sarjana non-muslim saja yang mengkaji tentang Islam dan Al-Quran. Namun banyak juga kayak para sarjana barat yang muslim terus tinggal dan mengajar di barat itu. Dan juga biasanya para sarjana itu juga menulis tentang Islam dan Al-Quran. Jadi para sarjana barat biasanya itu bukan mengkaji kayak tentang masalah tentang tafsir Al-Quran saja, tapi banyak juga seperti yang pertama kayak sejarahnya Al-Quran, terus ada periodisasi Al-Quran, ada ulumul Quran, ada terjemah Al-Quran, dan mungkin masih banyak lagi lah. Jadi di sini oleh karena itu dilihat dari para sarjana barat yang mengkaji tentang Al-Quran ini benar-benar kayak sangat layak gitu dan bisa dikaji oleh kita karena wawasannya itu sungguh luas gitu. Ya, jadi di sini saya akan membahas tentang dua tokoh yang mengkaji tentang Al-Quran, dua tokoh barat mengkaji tentang Al-Quran. Yang pertama yaitu ada Toshihiko Izuzu, terus yang kedua ada J. Wansbrook. Jadi di sini nanti kita akan membahas perbedaan dari Toshihiko Izuzu dan J. Wansbrook. Oke, jadi yang pertama Toshihiko Izuzu yaitu sarjana barat, yang yang jenius ya. Jadi Toshihiko Izuzu ini berasal dari keluarga yang taat banget dari ajaran Zen, atau bahasa lainnya itu Buddhisme. Jadi sejarah di sini itu berkenan dengan kajian Islam. Kepentingan kayak karyanya yang Toshihiko Izuzu ini tadi itu terletaknya itu pada sebuah pemikiran yang dibentuk oleh Zen Buddhisme. Namanya selainnya itu kayak Neo-Konfusianisme dan Shintoisme. Jadi ini tuh kayak nama yang merupakan unsur pembentuk kebudayaan klasik Jepang. Jadi nanti unsur ini tuh dipertemukan dengan dunia wahyu Al-Quran dan pemikiran Islam. Jadi itu kayak ini sebuah pemikiran yang dari Toshihiko Izuzu, menurut Toshihiko Izuzu. Jadi yang kedua juga ada J. Wansbrook. J. Wansbrook ini tuh adalah seorang ahli tafsir yang berasal dari London. Jadi selain kayak profesi, selain dari mengkaji menulis ini, J. Wansbrook itu juga pengajar dari School of Oriental and Africa Study. Jadi dia tuh di bagian departemen sejarah. Dia juga menjadi direktur dan bahasa Arab yang berada di naungan Departemen Sastra Timur Barat. Dan yang terakhir di sini saya juga akan membahas tentang perbedaan pemikiran yang pertama dari tokoh Toshihiko Izuzu dan kedua yaitu J. Wansbrook. Oke.
Jadi yang pertama tentang Toshisiku Izusu. Jadi Toshisiku Izusu itu menurutnya Al-Quran yaitu berasal dari Tuhan. Jadi pandangannya Toshisiku ini tuh sejalan dengan mayoritas umat muslim. Jadi bagi umat muslim itu kan Al-Quran adalah wahyu Allah dan kitab di mana pesan-pesannya itu kepada manusia yang terkandung. Jadi Al-Quran ini adalah kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi melalui malaikat Jibril, meskipun ia juga sempat mengatakan bahwa Al-Quran secara linguistik adalah sebuah karya asli Arab. Namun hal ini itu tidak berarti bagi Toshisiku Izusu. Nah, berpendapat bahwa Al-Quran adalah karya manusia. Jadi pendapat menurut Toshisiku Izusu ini tuh Al-Quran yaitu wahyu yang berasal dari Tuhan. Jadi sejalan dengan mayoritas umat muslim. Yang kedua yaitu ada J. Wansbrook. Jadi menurut J. Wansbrook ini Al-Quran merupakan kepanjangan dari kitab Taurat seperti pengambilan kata setan dalam Al-Quran. Jadi di sini tuh menurut J. Wansbrook bukan sejalan dengan apa umat Islam seperti yang menurut tadi Toshisiku Izusu. Dan juga ada pendapat lagi yang lebih fatal. J. Wansbrook ini merujuk pada Al-Quran surat Al-A'raf ayat 7. Jadi yang mana ini tadi J. Wansbrook memberi arti kata Alkitab atau Kitabullah yang ada dalam Al-Quran dengan ketepatan, otoritas atau usulan, bukan dengan kitab suci. Nah, jadi pemikiran dari J. Wansbrook ini tuh apa ya, kayak banyak mendapat kritik dari pemikiran lain karena gimana ya, baik sesama orientalis maupun dari umat muslim sendiri, kayak bukan bertentangan tapi gimana gitu ya. Tapi walaupun demikian banyak juga yang mendukung kajian yang telah dilakukan oleh J. Wansbrook, terutama pada metode yang dipakai dalam mengkaji Al-Quran dapat diaplikasikan dalam kajian-kajian lain. Jadi perbedaan dua tokoh ini ya, Toshisiku Izusu dan J. Wansbrook ini, perbedaannya terletak pada bagaimana arti menurut Al-Quran bagi dua tokoh ini. Yang pertama Toshisiku Izusu tadi menurutnya Al-Quran itu yaitu yang sejalan dengan umat Islam. Nah, sedangkan J. Wansbrook ini tuh kayak bertentangan gitu. Jadi perbedaannya dapat dilihat dari situ. Yang Toshisiku Izusu ini sejalan dengan umat muslim, sedangkan yang J. Wansbrook ini kayak bertentangan melainkan gitu. Ya, sekian dari sini. Jadi para sarjana barat tentang mengkaji Al-Quran seperti ini yang sudah saya jelaskan dari dua tokoh. Yang pertama ada Toshisiku Izusu, yang kedua ada J. Wansbrook. Sekian, terima kasih. Apabila ada salah kata dari pemateri apa yang saya jelaskan, mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.